ketiga telur direbus yang terdiri dari telur bebek, ayam, puyuh. Ini yang belum direbus, dan ini yang sudah direbus terdiri dari bebek, puyuh, dan telur ayam. Pertama-tama kita memecahkan telur bebek yang belum direbus. Terdiri dari cangkang. Cangkang telur berfungsi menjadi pelindung utama telur. Bagian ini memiliki pori-pori bulat untuk keluar masuknya udara. Yang berikutnya, membran cangkang. Membran cangkang merupakan selaput tipis yang meliputi cangkang telur. Pada salah satu ujung telur, selaput ini tidak menempel pada cangkangnya sehingga membentuk rongga udara. Kuning telur atau yolk adalah cadangan makanan bagi embrio. Putih telur atau albumin berfungsi sebagai pelindung embrio berdasarkan goncangan dan menjadi cadangan makanan dan air. Di sini karena dipengaruhi oleh cahaya, kelajanya tidak nampak, tapi di sini nampak. Kelaja berfungsi buat menopang kuning telur supaya permanen pada tempatnya dan menjaga embrio agar tetap berada pada permukaan kuning telur. Selanjutnya, telur ayam. Ayam terdiri dari cangkang. Cangkang berfungsi menjadi perlindungan utama telur. Bagian ini memiliki pori-pori buat keluar masuknya udara. Dan yang kedua, membran cangkang merupakan selaput tipis meliputi cangkang telur pada salah satu ujung telur. Selaput ini tidak menempel pada cangkang sehingga membentuk rongga udara. Terlihat di sini. Kuning telur atau yolk adalah cadangan makanan bagi embrio. Yang selanjutnya, putih telur atau albumin berfungsi sebagai pelindung embrio berdasarkan goncangan dan menjadi cadangan makanan dan air. Yang selanjutnya, ini ada kalaja dekat dengan kuning telur yang berfungsi buat menopang kuning telur supaya permanen pada tempatnya dan menjaga embrio agar tetap berada pada permukaan kuning telur. Selanjutnya ini ada telur puyuh. Cangkang berfungsi menjadi pelindung utama telur sama dengan telur-telur seperti telur ayam dan telur bebek. Yang kedua ada membran cangkang yang merupakan selaput tipis meliputi cangkang. Ini. Yang ketiga ada kuning telur atau yolk adalah cadangan makanan bagi embrio. Yang keempat ada putih telur atau albumin berfungsi sebagai pelindung embrio. Yang kelima ada kalaza yang berfungsi buat menopang kuning telur supaya permanen pada tempatnya dan menjaga embrio agar tetap berada pada permukaan kuning telur. Ini bagian telur yang sudah direbus. Yang ini adalah telur bebek. Telur bebek terdiri dari cangkang yang berfungsi menjadi pelindung utama telur. Bagian ini memiliki pori-pori buat keluar masuknya udara. Selanjutnya ada kuning telur atau yolk adalah cadangan makanan pada embrio. Dan selanjutnya, putih telur atau albumin berfungsi sebagai pelindung embrio berdasarkan goncangan dan menjadi cadangan makanan dan air. Selanjutnya, telur ayam yang sudah direbus sama dengan seperti telur bebek, terdiri dari cangkang, putih telur, kuning telur. Yaitu cangkang telur berfungsi menjadi pelindung utama telur. Bagian ini memiliki pori-pori buat keluarnya makanan. Yang kedua, putih telur atau albumin yang berfungsi sebagai pelindung embrio berdasarkan goncangan dan menjadi cadangan makanan dan air. Yang ketiga ada kuning telur atau disebut dengan yolk adalah cadangan makanan bagi embrio. Selanjutnya ada telur puyuh yang sudah direbus, terdiri dari cangkang, kuning telur, dan putih telur. Ketiga ini memiliki fungsi masing-masing.
sebagai pelindung utama telur. Yang kedua, kuning telur sebagai cadangan makanan pada embrio, dan putih telur berfungsi sebagai pelindung embrio berdasarkan goncangan yang menjadi cadangan makanan dan air. Demikianlah